Cari dia sampai ketemu, dan bawa dia ke istana. Baik, Ratu. Duh, berat. Pantur banget deh, Piket. Kita pacaran. Gak bisa, Snow. Kamu itu kapan ngertinya sih? Aku itu cuma anak adopsi. Sedangkan kamu, seorang pangeran, putra mahkota dari kerajaan ini. Aku pergi dulu. Lo dengar? Apa ya? Ingat ya, kalau lo nyebarin rumor atau gosip apapun tentang ini, lo nggak akan selamat. Aku pulang. Juliet, cepat siap-siap nak. Kenapa, Pak? Kita dipanggil ke istana kerajaan. Wah, Assalamualaikum. Baginda Ratu tiba. Salam hormat yang mulia ratu. Salam hormat yang mulia Ratu. Iya kan? Matang. Jangan-jangan ini perkara tadi siang. Yang mulia Ratu, mereka adalah orang yang Anda cari. Boleh saya lihat cincin keluarga kalian? Tidak salah lagi. Salam hormat Putri Mahkota. Putri Mahkota? Baginda raja sebelumnya, yaitu ayah saya, dan kakek kamu adalah teman baik. Mereka sudah berjanji untuk menikahkan para cucunya kelak. Anda adalah calon pengantin dari Pangeran Snow. Apa? Tuan Putri, jadwal Anda hari ini fitting gaun pengantin bersama Pangeran. Ada masih lama nggak sih ini? Nggak kelar-kelar. Cantiknya. Saya butuh waktu privat berdua dengan calon istri saya. Calon istri katanya. Dengar ya, pernikahan ini cuma sekedar formalitas. Camkan itu. Iya. Gua sama sekali nggak suka sama lo. Gua tahu kok. Gue juga bingung kenapa jadinya ribet begini, tapi gue peringatin sama lo. Sini tangan lo. Enak aja. Ini apaan dah? Snow, gue boleh nanya nggak? Apa? Kenapa sih lo suka itu sama Hazel? Karena dia itu cinta pertama gue. Aku ada di mana? Kenapa kamu nangis? Aku mau pulang. Itu tangan kamu berdarah loh. Makasih. Ayo kita keluar dari sini. Pangeran, Anda di mana? Pangeran, Anda baik-baik saja? Alpha 1, segera kirim tim penjemputan. Sekarang. Sebentar. Ini buat kamu. Apa ini? Kalung ya? Dadah. Dia. Beberapa tahun kemudian gue datang kembali ke hutan itu. Dan di sana gue nemuin dia lagi ngelukis persis di tempat kita dulu. Snow, lo yakin itu Hazel? Yakinlah, siapa lagi yang tahu tempat kecil begitu? Gua. Jadi selama ini gue salah. Ternyata Juliet. Kamu gak lupain aku kan, Snow? Maaf sudah membuatmu menunggu lama, Tuan Putriku. Mari kita sambut Pangeran dan Putri Stormhold. Selamat pagi, Direktur Juliet. Pukul 10 ada kontrak senilai 20 miliar yang sudah menunggu untuk Anda tanda tangani. Pukul 11 harus pergi ke Parusman Mall baru untuk potong pita. Dan pukul 12 pernikahan Anda. Oh iya, hampir aja aku lupa. Nona Juliet, apakah Anda bersedia menikah dengan pria di hadapan Anda? Enggak. Tapi kenapa? Aku tahu kamu selingkuh sama Tifa, dan bukti video hot kalian udah aku kirim ke grup. Apa? Gawat. Ini mutlak kesalahan kamu. Jadi semua biaya pernikahan dan bulan madu silahkan tanggung sendiri. Sisanya bicarakan saja dengan pengacaraku. Cuma punya duit aja kok bangga. Udah ngerasa hebat ya? Kejar terus tuh karir. Sampai masak sama cuci bajuku aja nggak pernah. Kamu benar, aku emang cuma punya uang doang. Jadi aku tinggal cari suami yang bisa ngurus rumah dong. Cih, mana ada cowok yang mau? Gajinya 100 juta sebulan. Ada yang minat? Aku. Kamu ganteng juga, saya suka. Pergi kamu. Tunggu, jangan pada bubar dulu. Pengumuman, mempelai prianya diganti. Pernikahan tetap dilanjutkan. Perusahaan masih ada rapat. Aku pergi dulu. Nanti sore kita ketemu di kantor catatan sipil ya. Akta nikah kita udah aku ambil. Wah, kamu gercep banget. Sepertinya kita cocok. Pokoknya mulai hari ini aku bakal hasilin duit yang banyak. Kamu di rumah aja tungguin aku pulang, oke? Tuan Snow, Anda seorang presidir yang memimpin ribuan perusahaan besar.
Kenapa malah jadi bapak rumah tangga? Saya tidak ingin hanya merindukannya saja. Snow ini buat kamu. Jangan jauh-jauh dong sayang. Ini kan malam pengantin kita. Lihat bentar ya. Ganggu aja. Lapor Tuan Snow, kontrak 90 miliar. Duit kecil begitu urus sendirilah. Gak perlu sampai telepon saya. Tapi, Juliet, Bu, Stormhawk Group masih belum ngasih keputusan. Segera adakan rapat online. gagal unboxing deh. Selamat malam Pasca. Mengenai proposal yang sudah tertulis, Sayang aku bikinin teh. tuh. maaf Pasca, itu suami saya. Jadi rencananya adalah Bravo, amazing. Tidak perlu dijelaskan lagi. Stormhawk Group setuju bekerja sama dengan perusahaan Anda. Baguslah. makasih Pasca. Bulan depan aku harus kasih Aska gaji bonus. Snow, kamu itu bintang keberuntungan aku. Ayo ikut, aku mau kasih kamu hadiah. Selamat datang. Kamu pilih aja yang kamu suka, aku beliin. Oke. Well, lihat deh. Ada cewek matre sama cowok pecundang. Jaga mulutmu. Ih, kenyataan kok. Lo tuh emang cewek pembawa sial. Buktinya setelah pisah dari lo, Stormhawk Group mobil tanah gue tuh jadi gedung pencakar langit. Dia semakin kaya, sedangkan lo harus ngidupin berondong. Kasian. Berapa harga cincin ini? Selera Tuan sungguh bagus sekali. Ini berlian safir termahal di toko kami. Harganya 70 miliar. Dasar pembuat. Sampai kiamat pun kagak bakal kebeli sama lo. Saya lagi gak bawa sebanyak itu. Boleh saya ketemu sama pemilik toko ini? Tuh kan ngomong gede doang. Bener-bener gak tahu malu. Cukup Snow. Ada apa ini? Kenapa bengong? Cepat rumuskan. Baik. Silahkan Tuan. Gak mungkin. Pak Aska, jadi kapan pembayaran? Stormhawk Group telah membatalkan pembelian dengan pihak Anda. Tapi kenapa? Karena Anda berani menyinggung nyonya besar Stormhawk Group. Jadi dia Cincin ini sangat cantik di jari manismu, istriku. Percayalah akan cinta, dan kebahagiaanmu akan segera datang. Loh, Snow, belum balik loh. Berarti jadi OSIS, sampai sore gini aja masih di sekolah. Aska, lo percaya nggak kalau hantu bisa nelepon? Hah? Nih, Jin, Ini apaan? kalau lo nonton sampai habis, lebih gila lagi. Soalnya ceritanya sama persis kayak tragedi nyata Nida yang terjadi di Malaysia tahun 1992. Serius? Hello? Macam boleh turun nama? Siapa ni? Saya. Hah? Nama saya. Nama awak apa? Nama saya Nida. Nida, awak okey ke Nida? Nida. Ha? Hello. Saya Hello. nak cerita tentang luahan perasaan tu kita. Luahkan perasaan? Luahkan perasaan apa tu? Okay, sebenarnya saya nak cerita tentang saya. Dah rekod lah. Pengalaman saya pada tahun 1992, masa tu umur saya 23 tahun. Jadi, Rekod. saya pernah lawan cakap mak ayah saya sebab masa tu nak dekat raya. Okey. Jadi masa nak dekat raya tu, dia orang kata jangan keluar sebab masa tu ramai orang, bahaya. Lagipun memang tengah kan masa tu. Okey. Jadi diorang dah pesan masa tu saya keluar juga. Biasalah orang darah muda kan, jadi macam Faham. kita nak keluar juga. Kita tak peduli cakap diorang. Tapi masa tu sebenarnya saya nak beli hadiah beg untuk mak saya. Faham. Untuk hadiah untuk dia. Dan saya nak surprisekan dia. Saya tak nak cakap kat dia saya nak keluar sebab beli hadiah dia. Faham. Kebetulan raya tu adalah birthday dia. Jadi saya gulung keliling beg tu macam dah habis sebab waktu raya kan. Jadi banyak yang dah habis. Bila saya dah dapat tu dia dah malam. Jadi saya berfikir sangat masa tu aku gulung keliling cari beg yang mak saya suka tu. Faham. Satu hari malam tu gelap, memang gelap jalan tu. Dia macam berlikur lah ke kiri ke kanan macam tu. Faham. Saya nampak jalan tu mati-mati. Saya nampak jalan tu lurus. Sumpah saya nampak jalan tu lurus. Saya ke kanan. Maksudnya sepatutnya ke kanan tapi saya terus sampai kereta saya masuk dalam gaung. Bila saya masuk dalam gaung tu saya macam
masa tu saya nak buka tingkap semua start. Saya punya itu semua start. Jadi saya dapat buka baru je tingkap. Jadi pertama sekali saya fikir kepada saya ambil mak saya tu saya campak kat luar. Saya bukan mak saya dulu tau. Saya nak sangat minta tolong cikgu dia tak bagikan beg tu kat mak saya. Awak kat mana ni? Saya tak sempat kereta itu kat mak saya. Saya tak sempat keluar dari kereta tu. Sekejap, saya nak tahu awak kat mana sekarang ni? Saya tak sempat keluar dari kereta tu. Saya tak kau pasal. Saya pasal. Sekejap, saya tak faham. Dekat mak saya. Zin. Ui, Wah, ini sih kacau. Coba lo geser. Perhatikan dengan seksama, ini adalah mobil Nida yang kecelakaan tahun 1992 yang mobilnya jatuh ke jurang ketika dia membelikan sebuah tas untuk orang tuanya. Perhatikan dengan seksama, ada seseorang misterius dari dalam mobil melemparkan tas keluar. Jir, berani banget gue Snow. Loh, Snow, kemana lagi tuh anak? Aska, HP gue ketinggalan di sini ya. Ya iyalah bro, kan lo barusan ngasih liat gue ini. Hah, Igo lu. Orang dari tadi gue diurau siaran sama Juliet. Hah, jangan bercanda deh Snow. Juliet, karena tidak ada pembayaran SPP, dengan berat hati, kamu sudah tidak bisa bersekolah lagi di sini. Baik, Bu. Saya permisi. Semangat! Kita cari uang yang banyak. Selama pandemi, kafe jadi sepi. Kayaknya kita nggak bisa mempekerjakan kamu lagi deh, Juliet. Sorry ya. Iya, Pak. Saya ngerti kok. Semangat! Masih ada bantal yang menunggu di rumah. Heh, Junet! Juliet, Bu. Iya, apa nama kau itu? Sampai kapan kau menunggak uang kosan? Sabar ya, Bu. Saya lagi cari uangnya. Sabar. Sudah 3 bulan aku biar sabar. Aku tak mau tahu lah. Kayak masih barang-barang kau. Dan kayak luar dari sini detik ini juga. Jangan, Bu. Saya mohon. Mau tinggal di mana saya? Kamu nanya. Tinggal di mana kayak itu urusan kau. Aku ini bukan dinas sosial. Cepatlah. Sekarang aku harus gimana? Apa nih? Dompet. Merah semua. Dengan uang sebanyak ini aku bisa bayar SPP, bisa bayar kosan, terus. Juliet, ingat nak, tidak baik mengambil apa yang bukan punya kita. Tapi enggak boleh. Aku harus balikin ini ke pemiliknya. Ini ada KTP. Alamatnya. Oke, berangkat. Ini rumahnya. Aku nggak salah lihat kan? Punten. Permisi. Apa betul ini rumah Ibu Roslin? Ya, ada keperluan apa? Saya mau nganterin ini. My darling. Dibuang dong dompetnya. Thank you so much ya. Ayo masuk. Makasih, Bu. Ya ampun, I panik banget tadi. I pikir I bakal kehilangan my husband. Hah? Itu foto mendiang almarhum Tuan Besar. Oh, jadi begitu. Oh iya, namanya siapa? Juliet, Bu. Al, tolong yuk bukain cek 200 juta buat Juliet. Hah? Gak usah, Bu. Gak usah. I and Ziz. I benar-benar berterima kasih karena you udah balikin ini ke I.